Hasil autopsi Juliana Marin di Brasil ternyata sama, teman-teman. Sama dengan autopsi yang dilakukan di Indonesia beberapa hari yang lalu. Warga Brasil sekarang ini menjadi muak dengan keluarga Juliana Marin. Kenapa itu? Karena ini seolah-olah kasus ini dibuat-buat, kemudian dibesar-besarkan di Brasil, untuk kemudian banyak yang bilang untuk mendapat asuransi dan juga untuk mendapat sebuah popularitas. Muito emocionante poder estar aqui hoje na trilha Mirante Juliana Marins, sabendo que minha irmã está eternizada. Muito emocionado com essa homenagem, muito mesmo. Não tem... Kenapa warga negara Brazil udah mulai kesel dengan keluarga Juliana Kesel. Marins? O caso trata-se de despreparo, trata-se de descaso com a vida humana, trata-se de negligência, trata-se de precariedade dos serviços daquele país. Infelizmente, Nyala Indonesia, é um país nyalain Indonesia. turístico, um destino turístico mundialmente conhecido, um país que depende do turismo para sobreviver e que deveria ter mais estrutura. Dan ini pendapat orang Brazil. Mereka bikin tragedi ini jadi sinetron. Keluarganya mau terjun ke dunia politik. Mereka mau uang. Mereka akan menggunakan kematian ini untuk menghasilkan uang. Menggunakan orang yang sudah meninggal untuk memuaskan egonya. Ayahnya pikir dia bakal berbah Indonesia. Juliana bukan turis pertama atau terakhir yang meninggal. Yang mau ke sana bebas. Sekarang semua orang adalah bersalah. Kecuali cewek yang mengambil risikonya. Terus apa pendapat kalian tentang kasus ini? Finalmente saiu o resultado do laudo Ai, da Juliana Marins aí. Finalmente. O ML concluiu que a Juliana Marins morreu por hemorragia interna, causada pelo impacto da queda no vulcão da Indonésia. E nota oficial aqui ainda fala, gente, que embora o impacto tenha sido suficiente para causar a morte em curto prazo, os peritos não descartam que a Juliana tenha passado por um período de agonia antes de morrer. Ou seja, ela não morreu depois de 20 minutos que caiu da queda. Como o laudo da Indonésia estava falando, né? Eles apontam aqui que ela demorou mais um tempo em morrer depois da queda. Então só daí a gente já sabe que foi muito bom ter feito outro laudo médico. Isso continua falando aqui que o corpo foi encontrado 4 dias após o acidente, já embalsamado, o que dificultou a estimativa precisa no horário da morte. A nota aqui também fala que não foram encontrados sinais de violência no corpo dela antes da queda. A nota também fala que a perícia aponta que o estresse dela, o isolamento e o ambiente hostil pode ter afetado o estado mental dela antes da queda. Foi inaugurado hoje também em Niterói uma placa com o nome dela em homenagem a ela, na praia chamada Sossego, uma das praias que ela sempre gostava de ir. Uma linda homenagem, né, pessoal? E vocês gostaram da homenagem também? Vocês acharam? Uma coisa é, Juliana Marins, onde é que estiver, ela deve estar muito feliz por isso aqui. Gente, hoje o caso da Juliana Marins, a menina que morreu no vulcão da Indonésia, né, voltou à tona porque a família pediu uma autópsia no Brasil, porque a autópsia da Indonésia falou que ela morreu 20 minutos após a queda, né? Que ela não morreu de frio, de fome, pelas negligências, foi pela queda mesmo. E aí a autópsia do Brasil deu praticamente a mesma coisa. Eles falaram que ela morreu 10 minutos após a queda. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, confirmou que a Juliana Marins morreu em decorrência de múltiplos traumas por uma queda de altura. Então ela não morreu de hipotermia, de frio, Bukan hipotermia, sede, nada disso. bukan kedinginan matinya ya. A causa imediata foi hemorragia interna provocada pelas lesões, né, que ela teve e politraumatismo compatíveis com o impacto de alta energia cinética. Não houve sobrevida prolongada após a queda fatal. Peritos estimam que Juliana sobreviveu por no máximo de 10 a 15 minutos após o impacto. Os peritos do Rio de Janeiro não descartam a possibilidade de um período agonal, intervalo de sofrimento físico e psíquico antes da morte efetiva. Tadinha, gente. Mas aí as pessoas estão perguntando do drone que filmou ela, né? Provavelmente foi logo quando ela caiu na primeira queda, o drone filmou, ela ainda estava viva, né? Mas aí logo em seguida ela já caiu na segunda e terceira queda, que o corpo dela foi caindo. E aí foi coisa de 10, 15 minutos mesmo. Então eu espero que agora a família possa, né, ter uma paz, pelo menos de saber o que aconteceu com a Juliana e que ela possa descansar em paz. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Warga pendaki Brazil yang kemarin jatuh di Gunung Rinjani, keluarganya Juliana Marins tidak percaya dengan hasil autopsi dan minta autopsi ulang di negaranya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Tar dulu nih. Ini nggak percaya sama hasil autopsi Juliana Marins ini maksudnya apa? Nggak percaya kalau Juliana Marins itu meninggalnya 20 menit setelah terjatuh? Atau dia nggak percaya karena menurut mereka ada aksi pembunbunan gitu, ada rencana pembunbunan gitu? Hah? Gimana nih?
Terus kalau mau kagak percaya sama hasil otopsi nih, terus yang mau dijadiin TSK siapa? Yang mau dijadiin tersangkanya siapa? Tim Gunung Rinjani. Basarnas. Api Gunung Rinjani yang jadi TSK. Gue tahu ini keluarganya Juliana Marins kayaknya nggak percaya hasil otopsi itu biar ngelihat tewasnya itu yang sebenarnya tuh berapa lama dia menunggu bantuan gitu, berapa lama dia di situ, berapa lama dia terperosok. Ya pengen tahu aja gitu meninggalnya kapan, seberapa lama menunggu bantuan. Ya pokoknya begitulah gitu. Karena kan tim autopsi Indonesia kan bilangnya Juliana Marins itu meninggalnya 20 menit setelah terjatuh. Cuman ini kata gue ya, ini keluarganya Juliana tuh nggak lihat ya tebingnya itu kayak gimana, medannya Gunung Rinjani itu kayak gimana. Aturan mah keluarga lu aja yang kemari, Juliana. Harusnya yang nyelamatin Juliana keluarga lu aja. Terbang tuh jauh-jauh dari Brazil ke Indonesia, kan, ke Lombok. Lu daki tuh Gunung Rinjani, lu selamatin sendiri tuh. Menurut lu ini Bapak Prabowo yang ngedorong Juliana gitu? Apa menurut lu pendaki lain yang ngedorong Juliana gitu sampai ke perosok Gibran paling ngedorong. 500 sampai 600 meter. Gibran yang dorong. Terjungkal ke bawah begitu apa bagaimana nih konsepnya nih? Ini balik lagi ya, gue bukan mau menyalahkan korban. Ini konten gue ketiga tentang pendaki Gunung Brazil Juliana Marins. Yang duanya ada di bawah, kalian bisa cek sendiri. Ini sekali lagi gue bilang ya, gue bukan mau menyalahkan korban, bukan mau menyalahkan Juliana Marins. Tapi kalau kalian bisa dengan mata terbuka melihat, Juliana Marins itu pendaki pemula yang tidak safety sama sekali. Dia mendaki menggunakan celana jeans, dia memiliki mata minus tapi tidak menggunakan software, tidak membawa kacamata dan tidak memakai kacamata pada saat pendakian. Serta Juliana Marins itu menggunakan kaos atau tank top gitu. Dari semua berita kehuru-haraan tentang Juliana Marins pendaki Gunung Brazil yang jatuh ke Gunung Rinjani ya, kenapa nggak ada satupun anggota keluarga yang terbang dari Brazil ke Indonesia? Ini udah hari keberapa? Bahkan pencarian Juliana Marins itu membutuhkan waktu 4 hari ya. Kenapa tidak ada satupun anggota keluarga yang datang dari Brazil ke Indonesia? Kenapa? Anggota keluarga gue ada yang meninggal di Belanda ya. Keluarga gue berangkat loh ke Belanda. Padahal meninggalnya bukan karena kecelakaan, emang karena meninggal mendadak aja. Terbang tuh ke Belanda, terbang. Lah ini kecelakaan di gunung 3.000 ke atas ketinggian ya. Medannya 3.000 sekian di atas permukaan laut ya. Terus jatuhnya lurus gitu, lurus ya. 900 meter atau mau 1 kilometer gitu. 500 sampai 600 sampai mau 1 kilometer gitu jatuhnya gitu. Gimana sih? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti deh gue deh. Ini balik lagi bukan mau nyalain Juliana ya. Cuman kan udah tahu nih pendaki pemula gitu ya. Kenapa langsung ke Gunung Rinjani? Kenapa langsung ke Gunung Curam gitu loh? Rinjani itu loh gunung tertinggi kedua di Indonesia. Buset, itu ada letter E, letter S, letter Z dan segala macamnya. Tebingnya tinggi-tinggi, curam-curam. Dan Gunung Rinjani itu bukan udah gitu dia itu mendaki cuma pertama kali nih ya di Gunung Rinjani. Dimasukin bui, dimasukin penjerong. Gimana sih maunya? Udahlah itu Juliana balikin aja ke tempat asalnya. Terus keluarganya ambil sendiri lah udah. Mending abis ini keluarganya Juliana lu suruh dadaki Gunung Rinjani biar tahu. Yang nyuruh Juliana naik Rinjani siapa? Yang nyuruh seorang Juliana pendaki pemula naik Gunung Rinjani siapa? Kita. Terus kalau hasil otopsi di Indonesia sama di Brazil beda, mau diapain? Kita mau dijorogin ke Rinjani atu-atu apa bagaimana? Kalau hasil otopsinya beda, mau nuntut jin yang ada di Rinjani gitu, mau nuntut penunggu Gunung Rinjani gitu, bagaimana? Dia belum tahu sih gimana penunggu gunung di Indonesia. Oh gitu nih, jenazahnya Juliana Marins tahan aja di bea cukai. Ya terserah aja kalau mau otopsi ulang itu mah kebebasan pihak keluarga gitu, itu hak keluarga korban gitu, itu hak mereka gitu. Cuma kalau hasil otopsinya beda, mau gimana gitu, mau nuntut apa mau gimana gitu, coba jelasin dah. Bersyukur jenazahnya Juliana Marins masih utuh, bersyukur jenazahnya Juliana Marins tuh masih selamat sampai ke negara lu, masih selamat sampai ke rumah lu. Nah, gue mah kasihan jenazahnya, udah jatuh 2 kali, jatuh sekali, ngelosor lagi lebih jauh lagi, nyampe dievakuasinya lama 4 hari, setelah kelar dievakuasi, diotopsi di Indonesia, terus diterbangin gitu ke Brazil ya kan, berjam-jam gitu, nyampe di Brazil diotopsi ulang. Kasihan banget itu jenazah disayat-sayat. Terus ini pihak keluarga maksudnya maunya gimana? Reka adegan ulang gitu apa bagaimana? Mau uang donasi juga apa bagaimana? Itu hutan Amazon kurang itu ratingnya. Terserah lu aja deh, kalau kagak tahu konsekuensi naik gunung mah susah ngomong sama orang sono. Gua kira orang Indonesia doang yang SDM-nya rendah, ternyata ada juga yang lebih rendah. Lagi rame, ayah Juliana Marins menggugat Indonesia, katanya sih biar solusinya cair. Kenapa ya setelah 2 kali otopsi, ayah Juliana ini masih berkoar-koar? Apa benar gara-gara asuransi? Kita tahu mendaki gunung adalah salah satu aktivitas yang ekstrim, jadi kita memang harus siap sama resikonya. Faktanya teman-teman, kalau di Alias dan kita memang punya hobi mendaki gunung, itu kita harus detail di awal. Karena misalnya kalau nggak kita declare dan ada kejadian tutup usia saat mendaki, itu klaim berpotensi akan ditolak. Tanpa tambahan asuransi kecelakaan atau declare di awal, klaim itu berpotensi ditolak karena perusahaan asuransi itu harus menghitung tingkat resiko dari setiap nasabahnya. Tentunya semakin tinggi resiko, preminya juga harus menyesuaikan. Nah jadi buat teman-teman yang punya hobi ekstrim, daki gunung, skydiving, atau misalnya scuba diving, pastikan pas pengajuan asuransi itu declare di awal ya. Yang mau tahu lebih detail boleh ya DM untuk tanya-tanya. Itu aja cerita asuransi hari ini di Citra Simanjuntak, Your Insurance Advisor. Semua klaim selama ini bahwa Juliana itu mati karena kelaparan, kedinginan, hipotermia, terpatahkan karena otopsi kedua ini teman-teman. Jadi intinya otopsi yang ada di Indonesia itu sama, identik lah, sama, mirip-mirip berarti kan sama kan. Ya, jadi Juliana mati sekitar menit ke berapa ya, 20-15 begitu teman-teman ya.
ya terkena benda tumpul, ya sama aja di Brasil juga keluar autopsi seperti itu. Lalu apa yang diinginkan mereka? Hipotermia, kurang makan gitu, kurang asupan makan dari atas gitu. Nggak terjadi teman-teman. Memang faktanya memang dia itu terjatuh pada saat drone muncul itu teman-teman ya. Itu dia hidup. Itu di bawah 20 menit mungkin ya. Di bawah 20 menit. Kemudian setelah drone pergi dari situ, mungkin dia berusaha untuk pergi dari situ untuk menyelamatkan diri. Ya kita tahu orang jatuh itu pasti pusing, mata berkunang-kunang. Mungkin dia jatuh lagi lah ke bawah. Nah disitulah. Setelah itu dia meninggoy, mati ketika jatuh. Kedua mungkin ketiga kalinya ya dia meninggal dunia. Jadi klaim selama ini, wah ini pembiaran ini, biarkan ramai kan di media sosial di Brasil itu. Netizennya itu ya, netizen SDM-nya sama-sama aja ternyata. Mereka nggak tahu yang sebenarnya, kemudian bacot aja di media sosial. Kita diserang, kita dihujat. Ya rating Rinjani sampai turun 1, itu klimaknya ya teman-teman ya sampai saat ini ya. Dan ini autopsi kedua di sana sudah selesai. Apa kata kalian? Kita pengen tahu juga nantinya ya. Kata orang-orang Brasil seperti apa nanti kalau autopsinya ternyata benar tuh, sama tuh. Atau mau mencari kesalahan-kesalahan yang lain. Mencari kesalahan-kesalahan, ntar tour guide-nya yang disalahin. Tour guide-nya sudah bilang di podcast Densu teman-teman. Ia bilang bahwa Juliana Marin ini mendaki pemula dan pertama kali mendaki langsung ke Rinjani loh. Gila bener. Gila nggak tuh? Langsung ke Rinjani dengan mata -5. Dia pakai jeans, pakai tank top. Gimana tuh? Pertama kali mendaki langsung ke Rinjani. Ya, bukannya dia daki aja ke Gunung Sahari itu Jakarta. Dia langsung daki ke Rinjani. Gila dia itu, memang gila banget. Jadi banyak hal aspek yang perlu diperhatikan. Tidak serta-merta keluarganya itu menjudge bahwa kurangnya kesiapan, keselamatan dan lain sebagainya. Mereka harus tahu medan, cuaca dan lain sebagainya. Penyelamatan itu tidak gampang, membutuhkan waktu yang lama. Helikopter tidak bisa naik ke atas. Coba helikopter naik ke atas dengan cuaca seperti itu, bagaimana? Badai ada, kabut ada, itu debu vulkanik, pasir-pasir ketika helikopter datang itu pasti udah menjadi sebuah menyebar kemana-mana itu debu vulkanik. Maka itu akan menyulitkan tim penyelamat ya. Jadi kita sudahi teman-teman ya, dan semoga Juliana Marin tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kekuatan. Dan tentu saja ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita semua bangsa Indonesia bahwa peralatan itu ya harus kita modernisasi. Dan kemarin juga sudah dirapatkan di anggota DPR, ada menteri juga sudah ya, safety-nya bagaimana sudah dirapatkan dan ada peningkatan kualitas nantinya teman-teman. Dan kita doakan bersama, dan itu tidak hanya di Rinjani tapi di semua gunung-gunung berapi di mana di situ wisatawan datang ke situ. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran yang besar buat kita semua bangsa Indonesia supaya lebih berhati-hati lagi, lebih memodernisasi semua peralatan agar ketika ada bencana, ketika ada satu dan lain hal kejadian seperti ini, maka kita akan lebih cepat lagi untuk mengatasi dan menangani. Assalamualaikum.